Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sudah lama tidak bersua. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Hanifah, NPM A1A021075, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu, Bapak Dr. Normanza, MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang analisis wacana. Baiklah, yang pertama adalah hakikat perkembangan analisis wacana. 1. Pengertian wacana. Wacana atau discourse berasal dari bahasa Latin yaitu discoursus. Secara terbatas, istilah ini menunjuk pada aturan-aturan dan kebiasaan yang mendasari penggunaan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Definisi wacana klasik berasal dari asumsi-asumsi formalis atau struktural yang berpendapat bahwa wacana adalah satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Sebagian satuan bahasa yang lengkap dalam wacana itu terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan tanpa keraguan apapun. Sebagian satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, wacana dibentuk dari kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Persyaratan gramatikal dapat dipenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina koheresifan, yaitu adanya koherasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana sehingga isi wacana apik dan benar. Yang kedua, pengertian analisis wacana. Istilah analisis wacana pertama kali diperkenalkan dalam linguistik oleh Zenling S. Harris 1952 yang mengawali pencarian terhadap kaidah-kaidah bahasa yang akan menjelaskan bagaimana kalimat-kalimat dalam suatu teks dihubungkan oleh sesama tata cara bahasa yang diperluas. Analisis wacana dalam arti paling sederhana adalah kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat. Lazimnya, diperluas arti istilah ini dikaitkan dengan konteks lebih luas yang mempengaruhi makna rangkaian-rangkaian bahasa tetapi juga dalam berbagai lapangan kajian lain. Dalam linguistik, analisis wacana menunjukkan pada kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat yang memusatkan perhatian pada lebih tinggi dari hubungan ketatabahasaan atau gramatikal. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Ketiga, unsur eksternal dan internal wacana. Wacana memiliki dua unsur pendukung utama, yaitu unsur dari dalam, internal, dan unsur luar, eksternal. Unsur internal berkaitan dengan aspek formal kebahasaan, sedangkan unsur eksternal berkenaan dengan hal-hal di luar wacana itu sendiri. Unsur-unsur internal wacana yaitu kata dan kalimat, teks dan konteks. Unsur-unsur wacana yaitu implikator, reporis, referensi, inferensi, dan konteks. 4. Struktur wacana. Dalam KBBI, struktur adalah cara suatu hal yang unsur itu disusun. Struktur juga diartikan sebagai unsur-unsur atau bagian yang dibangun dalam pola tertentu. Wacana juga memiliki struktur tersendiri. Struktur wacana secara umum ini juga dapat didefinisikan sebagai susunan dari suatu percakapan yang dilakukan oleh dua partisipan atau lebih. Dapat diketahui bahwa struktur wacana dengan pendekatan kritis. Ketiga dimensi teks tersebut adalah struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. 1. Struktur makro adalah struktur utama sebuah teks yang bisa dilihat dari topik atau tema umum dari sebuah wacana. Struktur makro ini dimiliki keterkaitan dengan berbagai tematik
atau topik dari sebuah wacana jika membahas tentang struktur makro, maka hal yang harus dicari adalah topik atau tema dari sebuah wacana itu. Kedua, superstruktur adalah struktur yang berkaitan dengan bagian-bagian di dalam wacana, layaknya struktur utama dalam wacana. Di pendekatan struktural, superstruktural juga memiliki 3 bagian. Ketiga bagian tersebut adalah bagian pembuka, isi, dan penutup. Ketiga bagian tersebut merupakan hal yang membentuk alur sebuah teks. Yang tiga, struktur makro adalah bagian yang paling kecil yang menyusun sebuah wacana. Bagian yang paling kecil inilah yang merupakan bagian dari unsur wacana. Bagian yang melengkapi unsur mikro dimulai dari kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, klausa, dan gambar. Unsur-unsur tersebut bisa dilihat dari aspek semantik, sintaksis, dan retorisnya. Baiklah, materi kedua adalah unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi, unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal wacana. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan ditulis sebagai perwujudan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Kedua, kalimat, satuan ujar yang berdiri sendiri yang berisi gagasan. Ketiga, teks, yaitu ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur. Keempat, konteks, yaitu teks yang mendampingi, mendahului, atau mendampingi teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran. Dalam unsur eksternal wacana, yaitu ada wicara, yaitu waktu, tempat, suasana, yang diiringi dengan instrumen, serta cara atau etika, dan rasa nada ragam. Yang terakhir adalah amanat atau tujuan. Dari wicara terdapat implikator lain, yaitu makna tidak langsung, proposisi, peranggapan atau asumsi awal penutur yang sama dengan lawan tutur. Kemudian ada referensi, inferensi, makna dari pendengaran secara konteks sosial budaya, dan terakhir ada konteks, sesuatu yang menyertai teks linguistik dan ekstralinguistik dan nonverbal. Dari konteks tersebut terdapat ada speaking, yaitu setting, partisipan, ends atau hasil, sequence atau pokok tuturan, key, nada tuturan, instrumen, sarana, norms adalah aturan-aturan atau norma, serta genre, yaitu jenis. Yang ketiga adalah sistematika penelitian analisis wacana. 1. Sistematika metodologi penelitian di bab 3. 1A. Metode penelitian berisi pendekatan metode atau desain penelitian. B. Waktu dan tempat penelitian menjelaskan waktu dan tempat penelitian untuk penelitian teks. Tempatnya adalah teks tersebut. C. Data dan sumber data menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif. D. Teknik pengumpulan data menjelaskan cara mengumpulkan data kuantitatif, teks kuesioner, kualitatif, wawancara, observasi, dokumentasi. E. Teknik atau prosedur analisis data, yaitu menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data. F. Uji keabsahan data, dijelaskan tingkat kepercayaan data yang diperoleh. Uji keabsahan data penelitian kualitatif. A. Kredibilitas, yang termasuk ke dalam kredibilitas adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, member check. B. Transferabilitas, yaitu uraian yang ringan, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. C. Dependabilitas, yaitu
mencakup buku konsultasi, surat izin penelitian, analisis data dan lampiran, membuat kesimpulan pada bab 5. D. Konfirmabilitas. Cara mendokumentasikan seluruh data dan hasil kegiatan analisis data penelitian. Pertama, teknik analisis data etnografi studi kasus, yaitu dengan cara 1. Interpretasi makna berbagai tindakan manusia. 2. Interpretasi fungsi berbagai tindakan manusia. Ketiga, mendeskripsikan berbagai tindakan manusia. 4. Menjelaskan secara verbal. Kedua adalah teknik analisis data naratif. 1. Mengidentifikasi suatu fenomena untuk menjawab permasalahan penelitian. 2. Sengaja memilih individu dari mana kita dapat belajar fenomena tersebut. 3. Mengumpulkan cerita dari individu tersebut. 4. Menceritakan kembali kisah individu. 5. Berkolaborasi dengan partisipan yang menceritakan kisahnya. 6. Menulis cerita tentang pengalaman partisipan. 7. Memvalidasi keakuratan laporan. Oke, materi selanjutnya adalah jenis wacana. Menurut Zaimar dan Harahap 2015, jenis wacana adalah 1. Menurut acuan yaitu non-fiksi dan fiksi. 2. Menurut saluran komunikasi atau media yaitu lisan dan tulisan. 3. Menurut bentuk penyajian yaitu deskripsi, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. 4. Menurut fungsi bahasa yaitu referensial, fatik menjalin komunikasi dan kontak psikologis, ekspresif, perasaan, konatif, ajakan atau panggilan, metalinguistik, berbicara tentang bahasa itu sendiri, dan puitik. 5. Menurut jumlah pengirim, monolog, dan dialog. Kemudian ada jenis wacana menurut Sumarlam 2003, yaitu 1. Sarana untuk mengungkapkan wacana. 2. Berdasarkan media yang digunakannya. 3. Berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. 4. Berdasarkan bentuknya. 5. Berdasarkan cara tujuan pemaparannya. Kemudian ada jenis wacana menurut Jaja Sudarma tahun 2016. 1. Berdasarkan realitasnya, terdapat wacana verbal dan non-verbal. Kedua, berdasarkan media komunikasinya, mencakup wacana lisan dan wacana tulisan. Ketiga, berdasarkan pemaparannya, terdapat wacana naratif, wacana deskripsi, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hortatori, wacana dramatik, wacana epistolari, wacana seremonial. Kemudian, keempat, berdasarkan jenis pemakaiannya, terdapat wacana monolog, dialog, polilog. Selanjutnya adalah jenis wacana menurut Gi 2013. 1. Berdasarkan bentuknya, yaitu cerita, lukisan, paparan, bincangan. 2. Menurut ragam, berupa faktawi, ilmiah, dan informatif atau khayal, prosa, atau puisi. 3. Menurut jenis, yaitu ilmiah dan fiksi. Keempat, jenis karangan. 1. Wacana ilmiah, kependidikan atau penelitian, yaitu wacana. Informatif, kisah, laporan, ringkasan, dan ulasan, yaitu termasuk dalam wacana. Prosa, novel, cerpen, fiksi ilmu, dramatik, dan puisi, termasuk lirik dari epik dramatik. Jenis wacana selanjutnya adalah menurut Tarigan 2005. 1. Dari medianya, terdapat ada wacana tulis, wacana lisan, langsung tidak langsung pengungkapan, wacana langsung, dan tidak langsung. 3. Berdasarkan cara membeberkan atau menuturkannya. 1. Membeberan. 2. Penuturan. 4. Berdasarkan bentuknya, puisi, prosa, drama. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat ke depannya bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and share. Bye!